Nama band Sukatani menjadi perbincangan hangat. Dunia musik Indonesia tengah ramai dengan polemik berkarya melalui seni yang dianggap kritik institusi politik. Mereka meminta maaf kepada Kapolri karena lagu Bayar Bayar mengakali bayar polisi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Karyanto. Saya dosen Fakultas Ilmu Budaya dan Pembina Teater Mata Angin Universitas Airlangga, Surabaya. Ya, menurut saya terkait dengan peran musik untuk menyampaikan pesan-pesan sosial ya sama dengan cabang-cabang kesenian yang lain. Pada dasarnya kan musik itu sama dengan cabang kesenian yang lain merupakan sarana untuk melakukan ekspresi dari seniman musik. Dalam hal ini karena yang ditanyakan terkait dengan musik punk, bagi seniman musik punk ketika berkonfrontasi dengan realitas, barangkali ada yang disetujui, ada yang ingin diberontaki dan sebagainya. Oleh karena itu peran seni musik, terutama seni musik punk untuk mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh segmentasi musik punk tentu juga sangat besar. Musik menjadi salah satu media yang efektif untuk menyampaikan pesan sosial karena di dalam musik itu ada banyak variabel yang terlibat sehingga musik itu menjadi wahana yang memungkinkan seniman untuk menyampaikan pesan secara mudah. Jangan lupa bahwa pertama, bahwa penikmat musik dibandingkan dengan penikmat seni yang lain itu paling besar. Jadi dengan keterlibatan massa yang cukup luas, artinya calon pendengar pesan yang disampaikan melalui musik itu sangat banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, musik itu bisa hadir dalam beragam platform. Tidak hanya didengarkan, tetapi juga bisa dipertunjukkan secara langsung dan juga bisa dihadirkan melalui media audiovisual. Adanya YouTube, televisi, dan sebagainya. Sehingga pesan yang disampaikan itu jelas lebih mendekatkan antara apa yang dituliskan oleh penulis lirik dengan publiknya. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah karena musik itu seperti saya sebutkan tadi sebelumnya juga itu karya seni ensemble, melibatkan banyak pihak, tidak hanya orang-orang yang menerjuni dunia seni suara, tapi juga dunia lirik, karena di situ melibatkan puisi yang dimusikalisasikan, melibatkan dunia audiovisual di mana pesan-pesan moral, kritik sosial dan sebagainya dengan ilustrasi gambar yang menarik juga akan bisa lebih sampai ke publik. Pesan sosial yang disampaikan melalui musik itu menjadi menarik karena musik itu merupakan salah satu cabang kesenian yang sifatnya ensemble. Artinya ada faktor lirik, ada faktor nada dan suara, dan dalam perkembangan hari-hari ini itu kan ada aspek visual karena ada video klip dan juga ada pertunjukan live-nya. Oleh karena itu, terkait dengan persoalan pesan yang ingin disampaikan melalui musik itu menjadi sangat terbuka karena memang melibatkan banyak cabang kesenian, bukan hanya sekedar seni suara saja, tapi juga di dalamnya ada lirik-lirik yang dapat dimainkan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Tentu pertama begini, kita juga harus menyadari bahwa musik itu ada beragam jenis-jenis artikulasinya. Ada beberapa jenis musik yang ada. Tentu satu jenis musik dengan jenis musik yang lain juga berbeda-beda cara penyampaiannya.
Tetapi terkait dengan persoalan kritik sosial, pesan moral yang disampaikan melalui musik, menurut saya itu ya memang sangat efektif, terutama ketika apa yang disampaikan itu memang relate dengan problem yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Artinya ketika isu-isu yang diangkat itu memang sesuai dengan isu-isu yang ada di masyarakat, tentu apa yang disuarakan oleh para musisi melalui lirik-lirik lagu itu menjadi sarana yang efektif untuk melakukan kontrol sosial. Tidak selalu begitu. Artinya untuk menyampaikan kritik, pesan moral kan ada banyak media. Tetapi itu tadi ketika disampaikan melalui sarana kesenian itu kan memang idealnya itu tidak disampaikan secara vulgar, tidak disampaikan secara apa adanya, dan kalau pesan-pesan atau kritik moral, kritik sosial yang lainnya itu kan bisa menjadi sangat vulgar dan apa adanya. Sementara kalau melihat lewat musik itu kan bisa dibungkus demikian rupa, walaupun dalam kenyataannya beberapa aliran musik seperti musik punk itu juga menyampaikannya tidak melalui sesuatu yang disembunyikan, tidak pakai metafora-metafora seperti pada lagu Bayar-Bayar itu. Pertama yang jelas bahwa kesenian kan tidak merupakan sesuatu yang berada di puncak menara Gading. Dia kan juga terikat dengan kehidupan sosial masyarakat. Kalau dalam bahasa budaya itu, seni kan berada di superstruktur, di lapisan atas. Dia pasti terikat dengan superstruktur, terikat dengan infrastruktur yang ada di bawahnya atau lapisan bawah. Oleh karena itu, kalau kepengin efektif, pesan moral yang ingin disampaikan atau kritik sosial yang ada dalam musik, jangan lupa pula bahwa seni sebagai sebuah estetika terikat dengan etika, terikat juga dengan saintika. Artinya terikat dengan persoalan ilmu pengetahuan umum maupun pengetahuan khusus, terikat juga dengan persoalan etika yang disepakati oleh masyarakat setempat. Sehingga kritik melalui musik idealnya ya tetap mempertimbangkan saintika dan juga etika, meskipun musik itu sebenarnya cabang filsafat estetika. Ya, kecerdasan literasi. Artinya kan begini, untuk melakukan kritik melalui musik itu ada beragam kemungkinan caranya. Bahkan sebenarnya misalnya lagu-lagu dangdut saja itu begitu banyak yang mengkritik kebijakan negara. Rhoma Irama dengan sonetanya itu kan sudah menyampaikan dari dulu, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, sudah jadi lagunya Rhoma Irama. 135 juta penduduk Indonesia zaman belum 200 juta itu sudah muncul dalam lagunya Rhoma Irama. Demikian juga kita mengenal musisi-musisi yang lain, kita pasti sangat kenal dengan, kalau di Surabaya ada Leo Christie. Kemudian kalau anak-anak sekarang ada Silam Pukau. Ada banyak kelompok-kelompok musik yang juga menyampaikan kritik. Cuma cara mengkritiknya itu tidak sama kan begitu. Jadi kalau misalnya kembali ke pertanyaan dirimu terkait dengan bagaimana seharusnya sikap masyarakat, ya jangan lupa yang namanya kesenian pada dasarnya adalah fiksi. Dia berkaitan dengan realitas, tapi realitas dalam dunia seni itu sudah distilasi, sudah dikelola sedemikian rupa dengan ditambah-tambahi dan didistorsi, ditambah atau dikurangi. Untuk menyangatkan perlu ditambahi. Kan begitu. Untuk supaya tidak terlalu vulgar, ada sedikit beberapa yang disembunyikan. Justru hakikat kesenian menjadi indah dan enak diterima. Kalau musik enak didengar, enak dinyanyikan ketika tidak dihadirkan apa adanya. Oleh karena itu, masyarakat yang menikmati musik, menanggapi munculnya musik-musik kritik juga harus menerima secara dan mencerna secara dewasa.